sahabat TV Pare yang dimana saja berada. Kali ini saya akan berbincang langsung dengan seorang tokoh ternama di kota Parepare, di mana dia adalah seorang ketua Dekranasda kota Parepare yang berhasil membawa nama kota Parepare ke tingkat nasional. Siapa dia? Mari kita berkenal langsung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, kita tahu kota Parepare adalah merupakan kota yang dikenal dengan Bapak B.J. Habibie mungkin, ya. Dengan kepemimpinan Ibu selaku ketua Dekranasda kota Parepare, apa yang Ibu berhasil bawa nama kota Parepare di tingkat nasional, Ibu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi begini, kota ini adalah kota di mana lahir seorang presiden ketiga ya, presiden pada masanya itu Bapak B.J. Habibie, yang mana seiring dengan itu pemerintah kota lewat Bapak Wali Kota kemudian mengambil beliau sebagai ikon kota Parepare sejak beliau. Jadi ya saya sebagai ketua Dekranas ataupun ketua apapun yang saya ada di sini harus menyesuaikan, harus bersinergi dengan program-program pemerintah. Ya salah satunya adalah bagaimana beliau menjadikan Parepare, karena kita ini tidak terlalu banyak yang apa namanya hasil-hasil dari bumi seperti pinrang, misalnya sawah dan sebagainya. Jadi di sini banyak jasa. Nah, beliau Wali Kota Parepare ada apa cerbong asap itu, apa industri tanpa cerbong asap. Ya. Ya, salah satunya itu adalah bagaimana kita berkreasi dari Dekranas ini sehingga mendapatkan suatu hasil yang maksimal, yang mana sebisa mungkin tidak dikerjakan oleh daerah lain. Nah, kalau di Parepare sendiri, karena Parepare ini adalah pesisir pantai, tentunya banyak hasil laut ya. Salah satunya adalah kerang. Seperti yang saya pakai ini ada bahannya dari kerang ya, tinggal dicampur sedikit. Itulah yang saya kembangkan di Parepare. Yang mana kalau masalah kerang-kerangan ini sebetulnya kalau di kota lain selain di Parepare sebetulnya jauh lebih maju, seperti di Cirebon, di mana dibuat tempat tisu, dibuat apapun itu. Tetapi satu hal yang belum ada saya lihat adalah bagaimana agar supaya kerang ini bisa menjadi bros, bagaimana supaya kerang ini bisa menjadi aksesori untuk baju seperti rancangan-rancangan saya. Jadi ciri khas rancangan saya itu ada ada kerangnya. Ada kerangnya. Iya, alhamdulillah seperti itu. Dan sebelum saya menjadi ketua Dekranas, memang saya sudah tercatat sebagai perancang nasional, yang mana saya sesuaikan dengan kondisi saya yang ya masih punya anak kecil waktu itu, 20 tahun yang lalu sebelum Pak Wali ada di Parepare, sehingga saya merancang untuk diri sendiri dengan teman-teman dekat saja. Iya, jadi ketika di Parepare ada Dekranas, wah gayung tersambut ini, mending saya usahakan setiap ada event, karena tidak mungkin saya bisa konsentrasi untuk mengurus butik lagi ya. Iya, jadi sifatnya hanya untuk tidak menghilangkan apa namanya talenta saya di bidang mode. Ya saya tetap bikin kalau ada acara tertentu. Barusan ini waktu saya mendapat penghargaan sebagai apa ya, perempuan pembangunan. Tokoh pembangunan, bukan tingkat provinsi tetapi tingkat nasional. Yang saya tanya apa kriteria, karena saya itu tidak mau dikasih penghargaan kalau tidak tahu apa sebabnya. Saya tanya panitia apa sebabnya. Beliau mengatakan bahwa ibu memang tokoh nasional yang ada di daerah, sudah termasuk tokoh nasional. Ibu sudah banyak berkiprah di nasional. Salah satunya itu adalah di dunia fashion. Dan ibu ketika sekarang ini kemudian mengangkat kerang dan sebagainya, itu luar biasa. Karena saya juga sudah 2-3 kali untuk
bukan ya pameran dan fashion di luar negeri. Saya membawa ibu-ibu saja karena rancangan saya itu saya ingin begini. Selama ini kan perancang-perancang tidak pede kalau bukan Peragawati yang tinggi, yang bagus, yang proporsional. Kalau menurut saya keberhasilan seorang perancang itu adalah ketika busananya mampu dipakai oleh bagaimanapun bentuk badan dari seorang perempuan, dia mau gemuk, mau pendek, mau ini, ya itulah rancangan kita. Kalau kita berhasil dengan membuat rancangan-rancangan yang sifatnya juga abadi, kemudian cocok di semua, itu baru perancang. Tetapi kalau Peragawati pakai, mungkin biar tukang jahit biasa, kalau kita kasih pakai Peragawati tetap bagus kelihatan. Ya, itu yang. Kalau produksinya sendiri Bu Haji, itu gimana Bu? Diproduksi di mana itu kerang-kerangnya? Kerang-kerang? Iya. Iya, saya ini memang sudah kalau di Parepare sudah mengadakan lomba, karena saya memang saya tidak bisa buat sendiri di baju saya, jadi saya cari ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dekranas, kemudian masyarakat umum untuk saya lombakan. Nah, kemarin sudah dapat beberapa yang bisa saya pakai. Ya, jadi mulai 2 bulan lalu ini, bukan 5 bulannya, sebelum lockdown itu saya sudah memakai tenaga dari masyarakat Parepare. Dulu saya sering kirim kerang ke Jakarta karena belum ada yang bisa. Nanti setelah pelatihan saya undang dari Makassar, sudah 2-3 kali pelatihan untuk bros-bros itu. Nah, sekarang saya sudah dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Iya. Kalau promosi kerang sendiri khusus buatan Parepare itu di mana, di tingkat nasional Bu? Kalau itu khusus kerangnya tidak, tetapi fashion yang melengket di pakaian saya itu dengan sendirinya dia terpromosi. Tetapi kalau saya bertemu dengan teman-teman dari ibu-ibu bupati, alhamdulillah mereka suka. Dan sebetulnya kalau mereka itu banyak yang pesan busana saya, cuman kadang-kadang kalau misalnya pengen warna yang sama, saya sudah tidak bisa biasanya memenuhi itu karena saya belum konsen di situ. Jadi beberapa ibu bupati juga sudah sering pesan sebetulnya. Oke. Jadi keberhasilan Dekranasda ini berawal dari keran mungkin selama kepemimpinan Ibu mungkin Ibu ya? Bukan hanya kerang saja, walaupun itu menjadi utama, tetapi saya ingin dunia fashion di kota Parepare ini betul-betul bisa mengangkat perekonomian ibu-ibu, karena banyak hal yang bisa mendatangkan penghasilan, mulai dari penjahit, kemudian yang bikin kerang, yang melengketkan itu kan lain semua. Kemudian kalau ada penjual kain dan sebagainya, kain lokal. Kalau saya sendiri kebanyakan memakai tenun tator, karena saya pikir kalau sengkang, kalau tidak terpaksa ya, kalau sengkang itu terlalu banyak perancang yang sudah pakai, perancang nasional dunia pun sudah tahu kalau sengkang. Saya ingin mengangkat salah satu lagi ikon dari Sulawesi Selatan, yaitu tenun dari Tanah Toraja. Tanah Toraja. Iya. Setelah mungkin mantap di tenun Tanah Toraja, mungkin saya mau ke tenun Mandar. Iya, karena sebagai seorang perancang kita harus lebih mengenal kainnya dulu, baru kita bisa merancang. Alhamdulillah tanggal 8 ini kami dari Parepare rombongan Dekranas, karena ada undangan untuk mengikuti lomba fashion tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, itu tanggal 8, itu hanya diperuntukkan bagi pengurus Dekranas. Sebetulnya tadinya saya sudah share ke Dekranas, ya, mudah-mudahan ada yang bisa, tetapi saya juga bersiap-siap kalau memang tidak ada yang siap atau ada yang jadi tapi saya perkirakan tidak bisa tidak bisa bersaing dengan ini, mungkin saya akan Oke. Bu, ini kan sempat tertunda ini yang target Ibu menjadikan Parepare sebagai distributor tenun ya, mungkin apa ya, tenun khas Wajo apa itu? Oh ya, saya sebetulnya dulu punya cita-cita untuk menjadikan kota Parepare ini adalah menjadi pusat penjualan sutra. Sutra. Iya, jadi tidak perlu susah ke Sengkang. Apa yang ada di Sengkang itu juga, yang terbaru di Sengkang itu sebetulnya yang saya lagi pikirkan. Tapi ini kan saya Dekranas tidak sendirian, ada pemerintah mungkin ya. Ya, jadi ini ada skala prioritas. Dan saya berharap bahwa
di 3 tahun terakhir ini mungkin cita-cita saya itu bisa. Saya sudah mengajak masyarakat untuk bagaimana misalnya ada sedikit tempat di rumahnya seperti di Jogja itu biar kecil-kecil saja, juallah sutra di situ, jual begitu seperti itu. Karena di Parepare ini sendiri sudah banyak yang ingin didatangi orang seperti ada pusatnya juga kita oleh-oleh di Balai Enun, kemudian Jompi, kemudian monumen, tempat foto, itu semua orang lagi mencari itu spot-spot untuk foto. Nah, ini harusnya disambut oleh masyarakat. Sebetulnya kami sudah berusaha keras untuk bagaimana masyarakat sadar bahwa di balik pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan sebagainya itu di situ kita ada peluang sebetulnya. Dengan bikin ini harganya misalnya 50.000, bahkan kalau full ini biasanya full kerang itu bisa lebih mahal lagi dan lebih rapi begitu. Ya, tapi ya mungkin memang masyarakat harus lebih didekati lagi ya agar supaya sadar bahwa Untuk Dekranasda sendiri Parepare, sudah berapa mitra yang diajak kerjasama untuk produksi kerang di Parepare? Untuk sementara ada beberapa, tapi sekali lagi biasanya yang itu saja yang muncul, misalnya Pak Uci. Terus ada lagi satu yang di dekat daerah Pindrang itu yang memang saya lagi ngumpulkan beberapa orang yang saya bisa kerjasama, mereka aktif memproduksi, entah bagaimana nanti, apakah saya membeli langsung kepada mereka, tetapi dengan catatan itu standar, ya, karena kita kan di Balai Enun, waduh, nama Enun, nama Pak Habibie itu tidak boleh, ya. Jadi saya sudah berusaha keras untuk itu dan alhamdulillah saya sudah dapat beberapa perancang, walaupun tidak banyak, tetapi ya sudah bisa masuk, ya, bersaing. Pertama ada dari Ibu mantan Lurah juga, itu Ibu Yosef, kemudian ada lagi Ibu Lia, namanya Alia dari FKCA. Ada Andi Anja, semoga mereka mau berkreasi terus. Ya, betul. Iya. Nah, saya ini untuk memberikan semangat kepada mereka, mau tidak mau saya juga tetap merancang. Betul, Oke, pertanyaan terakhir, Bu. Target untuk ke depan Dekranasda dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Parepare, apa yang bisa dibawa ke tingkat nasional, Bu? Tentunya memang ini kerang kalau menurut saya, walaupun banyak hal yang bisa kita ini, tetapi saya pengen mereka yang tadinya penjahit ya bisa merancang. Jadi sudah 2-3 kali memang saya ingin mengadakan lomba yang sedikit besar ya, tetapi masih ada beberapa kendala. Cuman kalau Dekranas ini yang menjadi program unggulan kita adalah fashion etnik setiap tahun. Fashion etnik biasanya bulan Maret atau bulan 5 paling lambat, tapi karena ada pandemi, jadinya kita saya rencanakan bulan 11. Oh ya, itu jadi itu acara nasional itu. Kalau itu saya biasanya ngundang Ibu Gubernur untuk hadir semua di Parepare menyaksikan fashion etnik Muslim. Kayaknya fashion etnik makin banyak, mulai digemari. Sudah mulai, iya. Mulai. Padahal dulu masih sedikit, hanya Parepare yang ingin ini. Nah, sekarang sudah alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Dekranasda Parepare makin lebih maju, makin dikenal di kalangan masyarakat. Amin. Ya, khususnya di Kota Parepare. Dan terutama bisa menjadi penambah penghasilan. Iya. Kenapa saya berharap begitu? Karena ibu-ibunya bisa tinggal di rumah saja. Iya, sesuai dengan tagline lockdown ya. Di rumah aja. Iya. Oke, Bu, baik, terima kasih, Bu ya. Iya. Ya, demikian perbincangan kita bersama dengan Ketua Dekranasda Kota Parepare, Ibu Haja Erna Rasyitopan, yang telah membawa Dekranasda Kota Parepare terkenal hingga di ajang tingkat nasional dengan produk lokalnya berupa kerang dan fashion ya, merupakan produk unggulan. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.